Selamat malam rekan-rekan semuanya. Kembali lagi dengan kita kelompok satu di podcast pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Maisa. Di sini saya akan menjadi host untuk pembahasan topik atau isu pada tema yang akan kita bincangkan pada malam hari ini terkait dengan isu hutan Papua untuk perkebunan kelapa sawit. Sebelum memasuki eh, diskusi pembicaraan kita pada podcast malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan narasumber-narasumber saya. Yang pertama ada Saudari Fadilah Tindu, ada Saudari Korima, serta dua orang rekan saya yang tampan-tampan ini, yaitu Saudara Koril Malik dan Saudara Bijar. Oke, Halo, langsung saja kita masuk ke inti diskusi kita pada malam hari ini. Papua merupakan suatu wilayah di ujung timur Indonesia yang dimana merupakan surga tersembunyi di ujung timur Indonesia yang menyimpan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Dari hutan lebat yang menyelimuti pegunungan, pantai-pantai yang berpasir putih, hingga Papua menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjungnya. Selanjutnya, eh, untuk saudara Khairul Malik mungkin dapat menambahkan untuk apa aja sih yang ada dalam hutan Eh, hujan tropis di Papua? Baik, Saudara Maesa, terima kasih atas waktunya. Seperti yang kita tahu, Papua ini merupakan salah satu surga yang tersembunyi yang ada di Indonesia, yang terletak di ujung timur Indonesia. Eh, Papua juga memiliki keindahan alam yang memukau, yaitu seperti hutan hujan tropis yang lebat. Hutan Papua merupakan rumah bagi berbagai flora dan fauna yang unik dan langka. seperti kita ketahui, Papua juga memiliki pantai yang menawan, yang mana Papua itu memiliki garis pantai yang panjang dengan pantai-pantai berpasir laut yang jernih, seperti Pantai Bosnik dan Pantai Pasir Putih. Pantai-pantai ini merupakan menjadi tempat yang ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alamnya. Jelaskan ya terkait sedikit deskripsi mengenai keindahan alam dari hutan hujan Papua yang dimana terdapat eh, hutan hujan untuk berbagai flora dan fauna unik dan langka yang ada di dalamnya serta terdapat pantai yang menawan juga untuk dikunjungi nantinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan inti dari podcast pada malam hari ini yaitu terkait tentang isu pengalih fungsian dari lahan di tanah Papua menjadi perkebunan kelapa sawit oleh salah satu perusahaan yang nantinya berdampak tentang lingkungan yang ada di Papua. Mungkin dari rekan-rekan, apa sih dampak lingkungan dari pengalih fungsian hutan Papua tersebut menjadi sebuah perkebunan kelapa sawit? Ya, dampak lingkungan jika alih fungsi hutan Papua menjadi perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, deforestasi, di mana alih fungsi hutan akan menyebabkan hilangnya tutupan hutan yang luas yang berperan penting dalam salah satunya yaitu menjaga keanekaragaman hayati, mengatur iklim mikro dan makro, mencegah erosi dan banjir. Dan yang berikutnya itu dampak berikutnya itu
degradasi tanah, yang dimana praktik perkebunan kelapa sawit seringkali melibatkan penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan yang dapat mencemari tanah dan air. Dan yang berikutnya emisi gas rumah kaca, yang dimana pembukaan hutan dan pembakaran lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit itu menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dan yang terakhir, dampak lingkungan hilangnya habitat, yang dimana deforestasi dan degradasi hutan akan menyebabkan hilangnya habitat bagi flora dan fauna, yang dapat menyebabkan kepunahan spesies dan mengganggu rantai makanan. Oke, terima kasih untuk jawaban. Selain berdampak pada lingkungan, apakah pengalihan fungsi hutan ini juga berdampak pada sosial serta ekonomi bagi masyarakat adat Papua? Ya, seperti yang kita tahu, akibat dari pengalihan hutan Papua menjadi lahan sawit ini juga memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat adat Papua. Hal-hal itu seperti perampasan hak tanah. Masyarakat adat Papua seringkali kehilangan hak atas tanah mereka ketika hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan kemiskinan bagi masyarakat Papua. Selanjutnya, hilangnya sumber mata pencaharian. Masyarakat adat Papua bergantung pada hutan untuk berbagai kebutuhan seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwasanya masyarakat adat Papua memiliki keharmonisan dengan hutan dan itu sudah diturunkan secara generasi ke generasi selanjutnya. Alih fungsi hutan ini menghilangkan sumber daya mata pencarian mereka dan memaksa mereka untuk pindah ke tempat lain. Kemudian ada juga pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat adat Papua seringkali menjadi korban pelanggaran HAM dalam proses alih fungsi hutan, seperti intimidasi, kekerasan, dan penangkapan. Mungkin sejauh ini itu saja dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat Papua terkait isu pengalih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit ini. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Selanjutnya, terkait isu tersebut, sudah adakah upaya dari masyarakat Papua itu sendiri untuk melakukan sebuah aksi, bisa pembelaan atau aksi-aksi yang lain mungkin? Ya, jadi untuk beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat Papua terkait rencana alih fungsi hutan ini, yaitu ada beberapa upaya yang sudah dilaksanakan. Ya. Yang pertama yaitu melakukan protes dan demonstrasi, lalu mengajukan gugatan hukum, membentuk organisasi perlawanan, melakukan kampanye internasional. Jadi perlawanan masyarakat adat Papua seringkali dihadapi dengan represif oleh pemerintah dan perusahaan. Selanjutnya, jika dilihat dari perspektif hukum terkait dengan rencana isu pengalihan lahan ini, apakah dari rekan-rekan ada yang bisa sedikit menjelaskan? Ya, perspektif Silakan. hukum, ya, terima kasih. Perspektif hukum terkait hutan Papua yang akan dialihkan fungsi menjadi lahan sawit milik perusahaan ini, yaitu alih fungsi hutan di Papua seringkali dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat, yang mana merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hukum adat. Lalu ada beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan hutan dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Namun,
undang-undang dan peraturan ini tidak selalu ditegakkan dengan baik. Dan masyarakat adat Papua memiliki hak atas tanah dan hutan mereka, yang mana yang diakui dalam hukum internasional dan nasional. Selanjutnya, apakah usaha yang mungkin bisa dilakukan untuk masyarakat luar tentunya untuk eh, membantu pada masyarakat asli Papua untuk melakukan support atau dukungan yang lain yang nantinya bisa membantu masyarakat Papua itu sendiri. Silakan, Karkan. Ya, terkait hal ini mungkin bagi bagi rekan-rekan yang sedang menonton podcast ini, yang pertama bisa mempelajari lebih lanjut tentang isu hutan Papua dan dampaknya terhadap masyarakat adat Papua di sana. Selanjutnya, dukung organisasi yang bekerja untuk melindungi hutan Papua dan hak-hak masyarakat adat di sana. Kemudian, tulis surat kepada pemerintah dan perusahaan yang terlibat dalam rencana alih fungsi hutan Papua. Terima kasih rekan-rekan untuk diskusinya terkait isu yang sudah kita perbincangkan terkait pengalih fungsian dari tanah adat Papua menjadi perkebunan kelapa sawit oleh salah satu perusahaan yang berada di tanah Papua. Untuk isu hutan Papua tersebut merupakan sebuah isu yang kompleks serta multidimensi. Podcast kita ini bertujuan untuk memberikan informasi serta mendorong diskusi dan dialog yang konstruktif untuk mencari solusi terbaik. Kita harus bersama-sama menjaga hutan Papua yang merupakan harta karun yang tak ternilai bagi Indonesia serta dunia. Selanjutnya, kita sudah sampai di ujung penutup untuk podcast hari ini. Terima kasih rekan-rekan atas ketersediaan waktu dan energi untuk melaksanakan diskusi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat beristirahat dan selamat weekend. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih banyak, Terima Saudara kasih Maisa banyak, sebagai Terima host. kasih. Sama-sama.